usia muda kok kena jantung? Pertanyaan ini mungkin masih sering terdengar di tengah masyarakat. Pasalnya, serangan jantung selama ini identik dengan mereka yang sudah berusia lanjut. Padahal faktanya, kasus serangan jantung kini semakin banyak ditemukan pada mereka yang masih berusia 20-an, 30-an, hingga 40-an tahun. Penyebabnya pun beragam, mulai dari kebiasaan merokok, pola makan tinggi lemak dan gula, jarang berolahraga, terlalu lama duduk, hingga stres dan kurang tidur yang menjadi bagian dari gaya hidup modern. Dan bisakah resiko ini dicegah sejak sekarang? Mari kita cari tahu bersama hanya di Waktu Indonesia Sehat. Oh my God, Fit Family, aku lagi baca jurnal. Ini jurnal keluar tahun 2025, Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Gizi volume 3 nomor 2, bahwa katanya di tahun 2024 itu menurut dia adanya data lonjakan yang mengalami gagal jantung. Jantung berhenti, apa ya namanya ya? Aku jadi sampai buat kayak polling gitu di media sosial aku. Aku tuh nanya kan sama follower aku, kalian tuh udah pernah ngecek belum? Terus ada yang bilang katanya 62 orang bilang udah pernah ngecek dan aku nggak apa-apa, alhamdulillah. Ada yang bilang juga 111 orang belum pernah ngecek tapi aku nggak apa-apa karena dia ngerasa badan dia tuh nggak ada masalah. Sementara aku buat lagi polling selanjutnya. Nah, kalau kalian yang lain dari yang udah milih tadi udah pernah ngecek dan iya sakit jantung ada 14 orang. Terus genetik 14 orang sama belum ngecek tapi dada kok nyeri mulu ya, itu ada 38 orang. Anyway, ini dari yang ikutan, ini buat aku kayaknya jadi melek bahwa sekarang ini yang namanya sakit jantung itu udah nggak nunggu uban gitu, Fit Family. Sekarang ya dengan gaya hidup, sebenarnya lagi-lagi ya kalau kita membahas mengenai penyakit-penyakit itu udah sekarang bukan ada penyakit orang tua lagi tapi udah lintas generasi. Baik itu mau yang bawaan, mau itu gaya hidup atau memang yang sebenarnya telat dilakukan pencegahan. Ini memang semuanya bisa meningkatkan resiko penyakit-penyakit, apalagi yang sekarang mau kita bahas mengenai jantung di usia muda. Dan kabar baiknya adalah yang di beberapa minggu yang lalu ada yang hilang di acara ini digantikan sementara. Untuk yang kali ini udah nyampe tuh orangnya, lagi parkir, lagi jalan ke sini. Dok Chai is coming back. Ya, apa kabar? Back Dok Chai. Anji, apa kabar? Nah, Ya ampun, kita bahas apa hari ini? Bahas apa hari ini? Kemarin kemana? Kemarin? Iya. Kemana kita? Ada 2 kali ya kan, Fit Family nggak masuk. Tapi nggak apa-apa, kemarin dapat salam juga dari Dokter Ngabila. Kemarin bantu nemenin, karena kan aku nggak mungkin sendirian bersama dengan Kang Feby dengan segudang pertanyaannya ya kan. Kalau yang sekarang aku pengen bahas tentang jantung, Dok Cai. Tentang jantung yang penyakit jantung koroner ya. Emang apa sih maksudnya jantung koroner sama penyakit jantung biasa? Ada bedanya? Penyakit jantung itu bisa mengenai pembuluh darah, bisa mengenai katup atau otot jantung itu sendiri. Katup, pembuluh darah, otot jantung. Ya, otot jantung, pembuluh darah. Nah, semuanya disebut koroner? Bukan. Kalau yang penyakit jantung koroner itu tentunya berhubungan dengan pembuluh darah koroner itu sendiri, pembuluh darah jantung. Dan itu menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia. Aduh, pusing dengernya. Penyakit kardiocerebrovaskuler ya, atau penyakit jantung dan penyakit stroke masih menduduki peringkat pertama sebagai penyebab kematian nomor 1 di dunia, Anji. Bahkan di Indonesia sendiri ya dok ya, bahkan di Indonesia BPJS itu jantung nomor 1. Betul. Mengalahkan stroke, habis itu gagal ginjal dan lain-lain. Itu kok bisa gitu ya dok? Apalagi ada lonjakan loh. Jadi kalau kita lihat dari patofisiologi terjadinya penyakit kardiocerebrovaskuler itu kan disebabkan karena adanya sumbatan, adanya inflamasi yang terkadang si pasien itu tidak sadar bahwa pembuluh darahnya sudah terjadi yang namanya inflamasi atau peradangan. Nah, apa sih penyebab inflamasi? Nah, kalau dilihat dari sisi kedokteran holistik, sebenarnya sama antara kedokteran holistik sama medis ya. Jadi terjadinya inflamasi atau peradangan di sel dinding pembuluh darah jantung secara khusus atau pembuluh darah secara umum tubuh manusia itu disebabkan karena
Yang pertama adalah tentunya tingginya oksidasi di dalam tubuh kita sendiri. Nah, oksidasi seperti yang kita bahas kemarin-kemarin penyebabnya karena faktor lifestyle pastinya. Faktor kesehatan mental, stres, pola makan yang tidak baik, pola tidur yang juga tidak baik, tidur larut malam, atau kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok. Itu akan menyebabkan oksidasi naik. Nah, pada saat tubuh kita teroksidasi dan tubuh kita tidak mampu untuk menetralisir oksidasi itu sendiri, terbentuklah molekul yang namanya radikal bebas. Nah, radikal bebas inilah yang menyebabkan kerusakan di dinding pembuluh darah. Apalagi nanti kalau si pasien ini tingkat kolesterolnya tinggi, kadar kolesterolnya tinggi. Nah, itu nanti kolesterol yang ada dalam darah teroksidasi lagi. Nah, setelah teroksidasi, kolesterol ini tidak bisa dipakai ke dalam sel. Kita tahu bahwa salah satu makanan sel adalah lemak atau kolesterol, asam lemak. Nah, sementara pada saat kolesterol itu beredar dalam darah dan teroksidasi, nah, kolesterol itu akan mengendap dalam dinding pembuluh darah sedikit demi sedikit pada akhirnya menyumbat. Itu yang plak-plak itu bukan? Betul, plak-plak di pembuluh darah koroner menyebabkan penyumbatan yang disebut penyakit jantung koroner. Akibatnya apa? Cardiac arrest atau gagal jantung. Kalau itu terjadi di otak, ya stroke. Terjadi di ginjal, pembuluh darah ginjal, lama-lama terjadi yang namanya gagal ginjal. Kalau di kaki, kesemutan, baal. Apalagi kalau disertai dengan penyakit-penyakit pendamping seperti penyakit diabetes. Ya, terjadinya insulin resisten, yang pada akhirnya menyebabkan gula darah naik, gula darah menyebabkan toksin bertambah, oksidasi berlipat-lipat, menyebabkan kejadian seperti yang tadi. But you say Seperti ini itu. adalah silent killer, tapi ini nggak silent lagi. Kayak udah jelas terpampang nyata memang itu udah di efektif killer ini ya. Iya. Pasti bisa diobatin kan tapi? Pada dasarnya dalam konsep pengobatan holistik, semua penyakit bisa disembuhkan. Tergantung masuknya dari mana. Penyembuhan akarnya itu. kita cari Iya, root cause-nya kan yang kita obati. Kalau kita bicara penyakit itu kan seperti sungai ya, dari hulu ke hilir. Nah, kalau kita ngobati atau fokusnya di hilir ya tentunya tidak bisa kesembuhan itu secara holistik atau sempurna. Tapi kalau kita ngobatin dari hulu ke hilir, ya insya Allah. Namun begini Anji, penyakit jika ketahuannya semakin awal, ya tentunya akan lebih mudah dan murah diobati. Gitu. Tapi pasti akan sembuh atau enggak? Karena ada yang bilang katanya pengobatannya itu akan seumur hidup. Jangka panjang tuh dalam arti seumur hidup. Makanya Tapi kan nggak bisa sembuh. jadi kalau dari sisi kedokteran medis, karena memang pengobatannya itu lebih kepada symptomatis treatment atau alopati, atau yang kita obati adalah hilir, ya memang konsepnya seperti itu, akan minum obat seumur hidup. Namun kalau yang kita obati adalah hulunya, penyebab atau root cause-nya, ya insya Allah bisa disembuhkan, bahkan tanpa obat pada akhirnya. Kalau kita udah deteksi sejak dini gitu, berarti kayak blessing in disguise nggak sih dok? Kayak mungkin anak-anak muda sekarang ada yang udah terkena penyakit jantung tapi udah lebih aware kan, melek dengan informasi dan lain-lain, medical check up gitu ya kan. Jadi langsung ditangani. Harusnya begitu. Jadi anak-anak muda zaman sekarang ini kan sangat mudah mendapatkan informasi apapun. Namun kembali lagi karena kebiasaan dan lingkungan yang mempengaruhi, pada akhirnya ya itu hanya akan menjadi ya begitu. Jadi Jangan pokoknya Fit Family jangan pokoknya ya sekarang itu udah banyak sekali kayak promo-promo medical check up ya kan, EKG dan segala macam itu juga bisa dimanfaatkan. Media sosial banyak, informasi banyak, itu bisa kalian browsing sendiri. Pokoknya kita harus tetap menjaga, apalagi yang bisa dibilang ini the silent killer, walaupun terlihat efektivitasnya untuk meruntuhkan kinerja organ kita ya dok ya, langsung shut down our body, itu udah terlihat nyata. Kita akan bahas hari ini bersama dengan Dok Chai, bersama dengan aku Enjiang dan satu dokter tamu yang akan kami undang untuk Fit Family. Dan selanjutnya ini kita akan membahas mengenai sebenarnya apakah yang namanya penyakit jantung ini bisa kita hadang, kita cegah dengan makanan-makanan tertentu, vitamin-vitamin, atau mungkin ada olahraga-olahraga yang mendukung. Jangan kemana-mana, pokoknya hidup sehat, tonton Wasiat. Trans fat, ya kita tahu kan di sekitar kita ini kan banyak sekali makanan-makanan yang pada akhirnya menyebabkan naiknya triglycerid, LDL. Spesifik dok seperti apa? Gorengan? Jadi olahraga yang salah, berlebihan, justru akan menyebabkan penyakit jantung koroner dan stroke terjadi. Aduh.
Apalagi kamu jualan apa? Itu apa? Bawa apa tuh? Ini Emang kayak sales bener kan? Fit Family, kita tuh memang harus menjaga kesehatan jantung kita karena data yang Angie dapatkan ini dari Mobile JKN ya, dari 2021 sampai tahun lalu 2025 ya dok ya. Itu ternyata si penyakit jantung ini ada kenaikan sampai 29,7, which is 2 kali lipatnya per tahun 2021. Bayangin dalam waktu 5 tahun. 2024 data itu. Ini 2025. 2025. Kenaikannya berapa persen? Jadinya 100% dari 2021 dok. Bahkan itu jadi secara logika ya. Jadi dana operasional BPJS itu juga larinya semuanya ke situ. Padahal itu adalah penyakit yang menurut sebagian orang juga bisa dicegah. Ya kan, dengan mungkin yang tadi gaya hidup, dengan mungkin kalau dari holistik mind, body, and soul. Stress release-nya itu harus ditegakkan lagi kan gitu. Bisa nggak sih dok kita mencegah penyakit jantung? Ya kita lihat dulu apa sih sebetulnya patofisiologi terjadinya penyakit jantung koroner ya. Jadi salah satunya kan tadi sudah saya sampaikan bahwa penyebab utama dari kerusakan dinding pembuluh darah itu kan karena oksidasi ya, inflamasi yang terjadi dan penyumbatan akibat plak kolesterol. Tapi kalau yang stres-stres itu loh dok, maksudnya apa karena stres terus dia nanti jadi kayak berdebar atau gimana? Iya, dengan kita stres itu kan memicu terjadinya inflamasi ya, peradangan yang diawali dengan oksidasi tadi. Ya naiknya hormon kortisol, adrenalin dan sebagainya itu kan akan menyebabkan oksidasi naik lagi 3-4 kali lipat. Oksidasi akan menyebabkan inflamasi peradangan. Seperti itu. Nah, kalau bicara masalah pola makan itu penyebab kedua. Jadi penyebab pertama setiap penyakit ya selalu berhubungan dengan faktor kesehatan mental ya, stres tadi. Ya, makanan apa yang menyebabkan terjadinya kerusakan-kerusakan di dinding pembuluh darah ya? Makanan-makanan yang lagi-lagi menciptakan oksidasi yang berlebihan. Yang berminyak, berlemak. Iya, makanan pertama makanan lemak jenuh ya, trans fat ya. Kita tahu kan di sekitar kita ini kan banyak sekali makanan-makanan yang pada akhirnya menyebabkan naiknya triglycerid, LDL. Spesifik dok seperti apa? Gorengan? Nah itu dia gorengan. No ya Fit Family, nggak ada nih kemarin kita bahas kolesterol apa segala macam. Semua gorengan yang crunchy ini nggak bisa juga nih dok. Tapi ada satu makanan yang justru ini juga menjadi penyebab dan nggak bisa disepelekan. Apa? Manis-manis, gula. Matcha dan boba itu. Selama ini kita kan selalu menyalahkan kolesterol, lemak dan lemak. Tapi ternyata gula juga menjadi penyebab terjadinya kerusakan di dinding pembuluh darah. Oh gitu. Aku kan juga buat itu kan polling di Instagram tadi malam. Banyak yang memilih bahwa mereka itu merasa tidak ada apa-apa sama badannya. Mereka nggak ada medical check up, I'm fine katanya itu. Itu mungkin tidak bisa dibilang salah atau benar, tapi kurang tepat ya. Karena menyepelekan nggak sih dok? Makanya butuh edukasi. Acara untuk edukasi masyarakat. Kembali lagi ya kan. Setiap Sabtu dan juga Minggu jam 9 pagi pokoknya. Karena di setiap minggunya kan kita bahas beda-beda. Apalagi dengan sekarang ini ngelihat sebenarnya lifestyle untuk berolahraga juga tinggi loh dok sebenarnya. Cuman aku udah takutnya dok. Misalkan ya diajak main padel atau tenis malam gitu ya kan. Enggak, aku takut soalnya banyak orang meninggoy kalau malam olahraga. Nah, olahraga itu seperti pisau ya. Pisau ini bisa membantu kita untuk memotong makanan, tapi juga bisa membunuh seseorang. Oh, dua mata pisau. Iya, jadi olahraga yang salah, berlebihan, justru akan menyebabkan penyakit jantung koroner dan stroke terjadi. Kok malah bisa? Kan olahraga. Iya, jadi kalau contohnya misalnya begini ya, olahraga yang dilakukan di malam hari ya, yang seharusnya kita istirahat, tidur kita udah 1 harian kerja nih, ya kan, tubuh kita kan sudah capek lelah, tentunya oksidasi sudah mulai meningkat di sore hari, lalu kita olahraga, dan olahraganya olahraga yang bersifat kompetisi, yang itu melibatkan emosi, ya tentunya akan menyebabkan, menyebabkan justru pembuluh darah itu akan mengeras ya, akan menyempit ya. Lantas kalau itu vasokonstriksi, apa yang harus kita lakukan? Pertolongan pertama? Nggak ada pertolongan pertama, langsung dibawa ke dokter. Langsung dibawa. Maksudnya kayak posisi-posisinya dok, apakah harus ditidurkan atau didudukan atau orang Indonesia air putih gitu ya kan, minumin kayak gitu. Nah kalau untuk itu nanti ada ahlinya yang lebih. Akan saya tunggu itu kehadirannya. Kenapa Kang Feby? Aduh.
Apalagi kamu jualan apa? Itu apa? Bawa apa tuh? Jualan. Ini. Emang kayak sales bener kan? Baru pulang dari Bali? Di Bali. Baru pulang dari Bali? Bukan, sengaja nih mau izin cuti sama Keji. Heeh. Mau kemana? Makanya mumpung ada dokter. Mau kemana? Iya, buat masalah penerbangan nih apakah pengaruh gak buat penyakit jantung nih, Apa Dok? sih? Tunggu dulu. Mau kemana? Ke Bali? Mau ke Bali, mau Ya. terbang naik pesawat. Oke. Hubungannya sama jam penerbangan tuh apaan? Bukan mas penerbangan nih. Karena udah ngomongin masalah jantung, Heeh. enggak untuk kita perjalanan nih naik pesawat buat penyakit jantung. Ya sakit jantung nggak? Ya nggak Kalau nggak juga. sakit jantung ya nggak ada masalah. Yang bener nih. Ya nggak ada masalah kalau sakit Bentar. jantung. Udah pernah medical check up? Udah sih katanya penyakit apa tuh, Dok, yang aritmia apa tuh? Aritmia itu detak jantungnya tidak beraturan. Nah, Nah, itu boleh sakit gak dalam jantung? perjalanan? Boleh nggak apa-apa. Ada faktornya yang nggak boleh dalam perjalanan naik pesawat nggak Ya, boleh. makanya penyakit kalau aritmia. ada penyakit tertentu harus mendapatkan rujukan dulu dari dokter. Boleh nggak untuk terbang? Kan begitu. Nah, mumpung kayak gini nih, syarat-syaratnya apa tuh kalau misalnya ada Ya ke dokter nanti yang nanganin kan dokter memberikan apa namanya persetujuan untuk penerbangan itu kan berdasarkan hasil pemeriksaan. Oke, surat dokter, Iya. tes EKG. Nah, Gitu. salah satunya Waduh, serem dong, Dok, kalau begitu. itu kalau ada indikasi penyakit jantung. Tapi kalau nggak ada ya nggak ada masalah. Kalau hanya sekedar aritmia kan aritmia bisa saja disebabkan karena banyak faktor, bukan hanya karena sakit jantung. Nah, saya takutin gitu nih pas waktu masuk. Apa namanya, Kak Enji? Kalau pas masuk X-ray. ya, Estrel. Wah, detak jantungnya ngeberes nih. Nah, gitu. Penerbangan. Kang Baby tuh masuk lewat gerbang gini, bukan ikutan koper masuk ke dalam gitu. Enggak gitu konsepnya. Duh. Gimana? Itu nggak ada kaitannya. Tapi memang kalau menurut Angie ya, Dok, ya, kalau emang sakit jantung dan itu berbahaya, udah berapa persen tinggi gitu, dia mungkin yang ditanya Kang Baby itu penerbangan di atas itu loh, Dok. Apa namanya tuh yang gravitasi apa yang gitu-gitu ya? Iya. Kayak gitu pertanyaannya itu. Ya tergantung lagi-lagi dari prognosis ya, berat ringannya penyakit jantung koroner itu sendiri. Ya. Tapi nggak apa-apa lah Kang Baby. Nggak masalah sebetulnya. Nanti Nggak sakit. nanti coba ditanya yang ada ahlinya yang lebih bisa. Berarti nggak apa-apa nih. menjawab itu. Kalau kena penyakit aritmia buat Nggak penerbangan apa-apa. jauh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, tapi yang apa-apa adalah saya nggak ngizinin Kang Baby cuti. Siapa suruh? Kecuali kalau misalnya ada gangguan penyakit jantung yang sudah berat. Apa Tuh, tuh? Apa ciri-cirinya? Kang Febri jalan 5 meter aja udah ngos-ngosan. Coba jalan. Udah sesek. coba. Oh, enggak dong. Coba dulu Ini mau dong. jalan- Ini naik Coba udah dulu naik dong. udah turun. Coba dulu. Ayo lagi. Ini kan mau jalan-jalan ke Bali. Iya Berarti dong. kan nah, di sana kan muter-muter jalan-jalan. Nah, kan nggak ada masalah kan? Kayak mobil kayak Nah, motor masa iya. jalan sih. Terus jumur pantai deh. Wah, elah. Emang boleh? Gak ada yang ngizinin. Ini bentar lagi dia berdebar gara-gara aku nggak ngizinin. Angkat telepon. Cepet, angkat telepon dulu. Dari bandara, telepon Coba mungkin. cepet angkat telepon dulu, Iya, cepetan. udah deh. Cepetan. Ini dulu deh. Berarti harus periksa EKG dulu ya, Dok ya. Cepetan angkat. Udah mati teleponnya. Oh, dudusir tuh nggak boleh cuti juga. Lagian mau cuti nggak izin tiba-tiba nodong, ada-ada aja. Ya udah deh Fit Family, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti Angie akan kembali mengundang seorang dokter yang akan spesifik membahas mengenai penyakit jantung, apalagi jantung di usia muda. Jadi pastikan Fit Family tidak beranjak dulu dari depan TV Anda. Tetap di Waktu Indonesia Sehat, hidup sehat, tonton wasiat. Welcome dokter. Silakan dokter sini bergabung bersama dengan Angie dan juga Dok Chai. Halo Dok, sehat Dok. Dokter apa kabar? Silakan duduk ya Dok ya. Silakan duduk. Dalam hal ini ada tanda-tanda patognomonis lainnya ataupun tanda-tanda khas. Contoh. Contoh ya, satu pada usia muda ataupun sebelum usia 40 tahun dia timbul kantel asma di matanya. Telasma ya. Dok, oh my god, ada nih titik. So we are back membahas mengenai penyakit jantung bersama dengan aku Angie Ang dan juga Dok Chai, dan sekarang kita lanjutkan untuk dari sudut pandang medis ya, Ya. Dok ya. Jadi sebenarnya ada yang juga yang mau Angie tanya ini, karena ada yang bilang angin duduk itu juga jantung. Akan kita tanya, kita bahas bersama dengan Dr. Muklis SPPD KKV MKes Finasim, dokter spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular. Welcome dokter. Silakan dokter sini bergabung bersama dengan Angie dan juga Dok Chai. Halo Dok, sehat Dok. Dokter apa kabar? Silakan duduk ya Dok ya. Silakan duduk. Dokter Muklis, ada yang bilang angin duduk itu jantung, bener nggak sih Dok? Gimana? Angin duduk, penyakit Oh, iya. angin duduk itu jantung, bener ya?
Itu secara bahasa Indonesianya itu benar. Yang kita katakan sebagai angin duduk itu secara bahasa Indonesia ya. Kemungkinan kalau saya lihat itu merupakan suatu adaptasi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Aslinya itu merupakan suatu istilah yang lazim digunakan di dunia kedokteran. Itu dikenal sebagai angina pectoris. Jadi angina pectoris itu ada dua, ada yang stabil, ada yang tidak stabil. Yang sering terjadi adalah angina pectoris stabil itu sering sekali pada usia muda tetapi tidak terdeteksi. Seandainya ada orang tuanya yang menderita penyakit jantung dan meninggal pada usia kurang daripada 50 tahun, maka pikirkan si anak kemungkinan besar punya faktor genetik. Berarti gangguan metabolik ya? Belum bisa kita katakan suatu gangguan metabolik karena ini merupakan suatu kelainan herediter di mana LDL tadi tidak dipecah, tidak diserap begitu. Jadi numpuk dia di dinding pembuluh darah. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kelainan herediter. Maaf dok, dipotong. Berarti berat badan itu akan mempengaruhi karena soalnya ada yang nanya nih netizen. Boleh dilihatin ya videonya ya? Boleh. Bentar nih, ada yang nanya. Dok, mau tanya, apakah berat badan bisa jadi pemicu penyakit jantung? Soalnya saya dan keluarga saya dominan kurus. Nah, apakah aman dari penyakit jantung? Tapi kalau gemuk? Ya. Untuk penyakit herediter justru kebanyakan Gini, kasusnya kurus. Ternyata. peningkatan LDL bisa disebabkan oleh karena satu faktor genetik, di mana LDL reseptornya itu tidak aktif ya. Nah, inilah yang diturunkan dari orang tua ke anaknya. I see. Nah, kapan ini kita periksa? Jika si anak tadi masih kecil, tapi kolesterolnya, LDL-nya kalau berdasarkan suatu aturan guidelines, nggak mungkin ya orang normal itu ataupun usia muda mempunyai LDL di atas 200. Nah, kemungkinan besar ini yang namanya familial hiperkolesterolemia ataupun kita kenal sebagai FH tadi. Ya. Nah, jadi dalam hal ini ada tanda-tanda patognomonis lainnya ataupun tanda-tanda khas. Contoh ya, satu, pada usia muda ataupun sebelum usia 40 tahun dia timbul kantelasma di matanya. Kantelasma ya. Dok, oh my god, ada nih titik. Beneran dok, aku deg-degan ya. Tapi nggak semua ya loh. Tapi nggak semua kan ada. Jadi kan dalam dunia kedokteran itu kita tidak menetapkan satu langsung 100%. Yakin dok? Nah, berdebar nih aku. jadi kita menetapkan itu 3 dari 4 itu merupakan suatu gejala familial hiperkolesterolemia. Berdebar. Oke, lanjut. Apa Oke, yang kedua? yang pertama sekali timbul kantelasma ataupun kuning-kuning gitu ya. Ya, Kita kayak sebut lemak di Ayo pinggiran. dilihat semua matanya ada nggak yang di sini guys? Aduh, aku ada lagi. Lanjut dok yang kedua. Nah, yang kedua itu xanthoma. Apa itu? Di tendon Achilles kita itu teraba itu lemak-lemaknya. Maaf dok, bahasa bayi apa itu tendon Achilles? Apa itu? Di belakang sini. Tendon belakang Achilles sini. ini. Iya, Betis. di betisnya Nah, ada itu. apa? Nah, di sininya itu ada benjolan-benjolan kecil yang berwarna kekuningan ataupun di sendi-sendinya itu ada sedikit kekuning-kuningan dan terasa lembut di sendi-sendinya. Mana dok? Itu. Gak ada. Di sendinya tuh sendi mana? Sendi tangan. Iya. Mana? Dokter sih mana? Iya. Gak ada. Di Nggak sini ada, ya? bagus dong. Iya, Gak saya ada nggak penyakit jantung Nggak koroner. ada ya? Yang ini aman. Terus apa Oke. lagi dok? Yang ketiga, sebelum usia 45, biasanya mata hitam kita kan bulat ya. Di iris ya, di iris. Ya. Irisnya. Jadi kalau sudah terjadi ada gambaran putih keabu-abuan di samping pupil kita itu, ya kan? Bentar, ini kan mata hitam. Iya. Terus? Itu iris. Kan bagian ada irisnya. lingkaran itu, lingkaran hitam di dalamnya kan ada tuh. Nah, jadi Di bagian tepinya, Bagian tepi. itu ada ring kolesterol namanya. Oh, Jadi yang lingkaran ring mengelilingi si putih. hitam. Iya. Nah, kalau di usia kurang daripada 45 tahun itu mulai muncul arkus seperti itu yang berwarna putih, itu kita curigai adanya suatu familial hiperkolesterolemia. Oh my god, aman dok, aman. Aman Dok, ya? aman. Nah, Terus apa lagi dok? kemudian ada ya nih yang terakhir nih ya, ada riwayat sakit jantung ya dari orang tua. Nah, jadi ada 4 ya untuk menentukan bahwa seseorang itu mengalami hiperkolesterolemia herediter. Jadi hiperkolesterolemia. Nah, kalau hal itu muncul ada 3 dari 4. Tadi kan udah ingat ya, yang pertama sekali ada kantelasma, yang kedua arkus
Ring Senilis. di matanya. Dan yang ketiga Sendi-sendi. ada kuning-kuning Betis. di sini, di sendi-sendi ini ada timbul benjolan. Yang keempat ada riwayat orang tua yang meninggal karena penyakit jantung kurang daripada usia 50 tahun. Seperti itu ya. Kita waspadai itu merupakan suatu familial hiperkolesterolemia. Dok, maaf dipotong sedikit. Ini nyambung, ada pertanyaan juga dari netizen. Sekalian biar dokter jawab. Dokter mau tanya dong, apakah penyakit jantung itu turunan? Terus kalau iya, bisa nggak sih mata rantainya diputus dari silsilah keluarga? Apakah kalau turunan itu bisa diputus? Mata rantainya supaya generasi berikutnya tidak Iya, nggak ada. terkena penyakit jantung koroner. Kalau saya sih Bisa, sulit ya. tapi sulit atau Faktor benar-benar keturunan nggak seperti itu sulit ya. Seperti orang Jawa ya misalnya itu memilih bibit bebet bobot ya seperti itu. Jadi itu sulit. Itu memang udah faktor genetik di mana mutasi gen terjadi pada orang-orang tertentu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah pemberian terapi sedini mungkin. Oh, terapi sedini mungkin. Dia tidak kurang itu dengan olahraga, diet dan semuanya nggak akan mempengaruhi kadar LDL-nya tadi untuk tetap meningkat. Ya, karena kalau orang yang biasa gitu ya, orang yang biasa untuk mencapai LDL lebih daripada 200 itu kayaknya kurang ya pada usia segitu ya. Kecuali dia muncul nanti di usia di atas 45 tahun dia muncul seperti itu. Nah, itu bisa saja orangnya mungkin udah karena faktor kegemukan, malas gerak, kemudian lingkar perutnya sudah lebih ya, sudah gendut gitu ya. Kemudian faktor stres karena beban hidupnya yang terlalu tinggi, kemudian dia juga kurang fokus ya, stresnya tinggi dan sebagainya. Jadi sebelum usia 45 tahun itu rasanya impossible terjadi peningkatan LDL yang sebegitu tinggi. Jadi kalau di usia muda sudah terjadi LDL lebih daripada 200, pikirkan kemungkinan besar itu familial hiperkolesterolemia. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini, untuk memutuskan hubungan genetik, saya belum pernah baca sih. Apakah bisa dengan terapi target sel terapi, sel punca maupun dan sebagainya. Saya belum baca ya yang masalah itu. Tetapi yang saya tahu bahwa untuk kasus-kasus seperti itu, kita harus segera sedini mungkin memberikan obat anti kolesterol seperti misalnya simvastatin dengan dosis tinggi dari usia muda untuk mencegah terjadinya penumpukan flak yang progresif, pelan tapi pasti, maksudnya progresif di dinding pembuluh darah di endotel. Baiklah, terima kasih banyak dokter penjelasannya. Nanti akan kita lanjutkan lagi dengan bagaimana sih sebenarnya penanganan apabila ada orang di sekeliling kita yang terkena tiba-tiba nih ada tanda-tandanya, wah ada gangguan pada jantungnya. Jangan kemana-mana, Enji akan segera kembali. Tetaplah di Wasiat. Waktu Indonesia Sehat, hidup sehat, tonton Wasiat. Tiba-tiba kapasitas dari jantung oleh karena dinding yang terlalu tebal, kapasitas dia memompa itu jadi turun. Dia seorang bodybuilder. Jadi seorang tapi lagi nge-gym. enggak, dia ya nggak tahu, nggak tahu lagi apa. Dia tiba-tiba kena serangan jantung. Oh iso. Ya kan, makanya ditanya-tanya, ini seorang olahragawan, bodybuilder, tapi ternyata setelah diotopsi itu jantungnya 4 kali lipat lebih besar, Enji. Tidak menular, tapi mungkin bisa menurun. Itulah penyakit jantung yang sekarang ini sudah mulai menyasar yang generasi muda. Bahkan ternyata kalau dari garis keturunan itu anak-anak juga bisa mendapatkan serangan jantung. Pertanyaannya, apakah saat ada orang di sekitar kita ini terkena serangan jantung, dok? Kita ada pertolongan pertama yang harus dilakukan. Misalnya, mungkin posisinya apakah harus ditidurkan, duduk, atau diberikan apa, atau jangan diajak ngomong. Seharusnya seperti apa, dok? Ya. Tadi saya menjelaskan sedikit ya tentang hiperkolesterolemia itu secara tidak langsung mengakibatkan serangan jantung. Nah, ada beberapa kondisi kelainan-kelainan genetik lainnya. Nah, saya curiga ya beberapa orang-orang yang mempunyai garis keturunan kemungkinan besar perkawinan campur ya.
dengan Incest. ini karena kita tahu ya saat ini di Indonesia kita belum meneliti lebih lanjut penyakit-penyakit herediter lainnya yang kita kenal sebagai hipertrofi kardiomiopati, di mana hipertrofi kardiomiopati itu merupakan suatu penebalan dinding jantung yang tebal banget, yang tidak sesuai dengan kondisi jantung normal. Akibatnya pada saat kita berolahraga tiba-tiba kapasitas dari jantung oleh karena dinding yang terlalu tebal, kapasitas dia memompa itu jadi turun, dan kebutuhan oksigen jadi tinggi. Itu yang saya pikirkan salah satu ya artis kita, aktor ya yang sudah meninggal dulu ya, lagi banyak main itu. football gitu ya. Seperti maaf ya, almarhum Haji Masai. Mas Aji ya, Mas Aji. Betul. Nah, saya curiga ke arah itu, seperti itu. Walaupun kita belum bisa mengatakan benar atau tidak ya. Nah, itu kan hanya praduga seperti itu. Nah, hal inilah yang harus kita antisipasi jika ada satu saja orang tua kita meninggal di usia kurang daripada 50 tahun dengan diagnosis jantung, segera lakukan cek jantung, termasuk pemeriksaan kolesterol tadi. Itu sudah ada, itu pemeriksaan LDL-R, kemudian dia juga pemeriksaan yang khusus untuk hal itu. Nah, termasuk di dalamnya pemeriksaan seperti rutin ya, EKG, ekokardiografi, itu disertai dengan pemeriksaan kalau ada denyut jantung yang tidak normal. Itu seperti kejadian-kejadian waktu masa COVID ataupun apa ya, saya lupa. Ada seorang dokter anestesi yang meninggal karena kelelahan kerja. Nah, kemungkinan besar dia itu kelainan juga dari muatan listrik di jantungnya yang dikenal sebagai sindroma Tapi berarti nggak ada Brugada. pertolongan pertama khusus dok? Nah, untuk melakukan pertolongan pertama, kita harus hati-hati benar ya, untuk memastikan bahwa ini serangan jantung atau bukan. Tapi apapun ceritanya, kondisi seseorang itu secara tidak sadar di depan mata kita, maka yang kita lakukan adalah segera melakukan bantuan hidup. Dok, CPR tadi ya. Terus, jadinya CPR. aku pernah dengar katanya kalau kita berdiri, terus habis itu naikin kameranya, liatin mukaku. Jadinya digini tangannya. Kalau dia bergetar, itu sakit jantung atau jantungnya lemah. Bener nggak sih dok? Tapi kanan doang, kiri enggak. Ya. Bener nggak? Tidak sepenuhnya benar. Oh, berarti aku bisa duduk lagi. Terus dok. Berarti nggak bener tuh ya? Itu mitos ya? Tidak seluruhnya secara itu benar ya, karena itu bisa mengarah ke penyakit jantung tiroid. Dan ternyata sakit jantung itu banyak macamnya, banyak dari bibit-bibit mananya ini Fit Family. Sorry Anji, tadi ada pertanyaan yang belum dijawab loh. Jadi yang berhubungan dengan olahraga. Olahraga apa yang justru menyebabkan terjadinya serangan jantung? Karena Yang over ya? pernah dengar nggak Anji? Ada kasus yang cukup viral, ada seorang bodybuilder di luar, masih muda, badannya itu luar biasa, ternyata terkena penyakit jantung koroner. Dia kena serangan, pada akhirnya meninggal muda. Dia seorang bodybuilder, jadi seorang tapi lagi nge-gym. enggak, dia ya nggak tahu, nggak tahu lagi apa. Dia tiba-tiba kena serangan jantung. Oh iso. Ya kan, makanya ditanya-tanya, ini seorang olahragawan, bodybuilder, tapi ternyata setelah diotopsi itu jantungnya 4 kali lipat lebih besar, Angie. Beban jantung Daripada, iya. Makanya tadi saya ingat kejadian itu, di mana memang penyakit dekom ya, istilahnya dekompensatio cordis atau penebalan dinding jantung itu juga salah satu penyebab serangan akut pada penyakit jantung itu sendiri. Kenapa itu bisa dok? Ya. Seperti kita katakan tadi bahwa salah satu penyakit jantung yang herediter adalah hipertropik kardiomiopati, di mana dibandingkan 500 orang di Eropa mengalami hal itu. Nah, jadi dinding jantungnya itu memang mengalami penebalan dibandingkan dengan orang lain. Misalnya kita ambil contoh lah, seseorang itu bisa dinding jantungnya itu pertumbuhannya misalnya setiap tahunnya 0,2 mm gitu ya. Nah, nanti dia akan berhenti pada usia tertentu. Nah, tetapi pada orang yang mengalami kelainan herediter, di mana dinding jantungnya itu mengalami penebalan, itu pada usia belum sampai pun sudah tebal gitu ya. Nah, kemudian dia jadi atlet lagi.
Nah, jadi atlet lagi, otomatis jantung atlet itu kan berbeda ya dengan kita. Kapasitas O2-nya itu di jantung atlet itu sangat tinggi ya. Mereka itu mampu ya untuk lari berapa puluh kilometer ya. Contoh ya, kalau saya lihat misalnya seorang pemain bulu tangkis Susi Susanti ya. Saya pernah baca itu tentang Susi Susanti, bagaimana dia bisa menjuarai tunggal putri sebegitu lamanya dan memenangkan olimpiade ya pada saat itu, bahwa Susi Susanti memiliki kapasitas O2 tertinggi di tunggal putri Indonesia lainnya dimanapun pada saat itu. Dilatih berarti. Sehingga dengan tipe bermain rallynya itu bisa membuat lawannya klemek-klemek gitu ya, kehabisan nafas. Sehingga apapun dia diserang, bermain dengan defensif buat Susi Susanti adalah hal yang terenak buat dia. Karena kapasitas O2-nya itu sangat tinggi. Nah, berkaitan dengan penyakit jantung ini, tadi malam aku membuat sebuah polling dan juga question box di Instagramku. Udah ada beberapa yang menuliskan ceritanya, dan apapun yang kami tayangkan di sini sudah mendapatkan persetujuan dari pengirimnya. Kita lihat pengirim yang pertama yang kami pilih. Kakakku divonis jantung, Kak. Anak 3, tapi alhamdulillah dia sehat walafiat. Alhamdulillah. Yang selanjutnya ini ada ngerokok atau vape, minum manis, malas gerak, makan seblak dan UPF. Terus berharap nggak sakit jantung sambil tertawa. Ini seperti sarkas ini ya. Yang selanjutnya kita lihat check up rutin is a must. Udah banyak fasilitas dan dimudahkan. Jadi nggak ada alasan untuk nggak cek, maksudnya nih ya. Jadi nggak ada alasan untuk nggak cek, iya kan? Iya. Nah, itu adalah 3 cerita dari netizen melalui Instagram yang sudah kami pilih, sudah kami filter, dan sudah kami mohon izinnya untuk tampil. Sekarang tanggapannya nih, Dok. Tadi dari 3 itu, yang pertama katanya kakaknya vonis jantung, tapi alhamdulillah sehat. Apakah berarti sudah sembuh? Kita di sini vonis jantung itu dalam hal apa ya? Nah, itu yang harus kita pastikan dahulu. Vonis sakit jantung apa yang dimaksud? Nah, ada beberapa penyakit jantung, misalnya aritmia, itu malah bisa pulih sempurna. Sekarang dokter mau menyampaikan apa nih sama Fit Family mengenai penyakit jantung yang sekarang udah menyerang usia muda? Silakan. Ya, jadi sebenarnya penyakit jantung itu bisa dicegah. 80% hal yang berhubungan dengan penyakit jantung itu bisa dicegah. 20% lainnya mungkin udah takdir hidup seperti itu ya. Jadi tidak mungkin bisa dicegah kalau hal-hal tersebut memang berkenaan dengan herediter. 80% penyakit jantung itu dicegah dengan sangat baik, akan menghasilkan suatu hasil yang baik pula, sehingga umur harapan hidup akan semakin meningkat, kualitas hidup juga akan semakin meningkat. Bagaimana cara kita mencegah penyakit jantung? Ada yang saya sebut sebagai cetar. Apa itu cetar? Yang pertama sekali, cetar C, kolesterol, kontrol kolesterolnya. Kemudian E, energi, makan dengan pola yang benar. Jadi selama ini kita makan nasinya lebih banyak ya dibandingkan dengan ikan. Ternyata porsi nasi dengan ikan tuh harus sama besar. Oke, sesuai dengan anjuran dari kesehatan terbaru ya. Ya. T, tekanan darah. Kita kontrol tekanan darah kita sampai menuju normal atau mempertahankan fungsi normal dari tekanan darah itu kurang daripada 120/80. Harusnya segitu. Nah, untuk mengontrol tekanan darah itu berbagai macam hal juga harus kita pikirkan. Yang pertama sekali, kelola stres. Misalnya ini Mbak lagi capek-capek gini ya. Kalau sudah seperti itu, maka kita udah stres nih. Aduh, ini berikutnya acaranya ini, kemudian harus pergi ke sini lagi. Maka tarikan nafas dengan poin 478 sangat bermanfaat untuk jantung. Tarik nafas 4 detik. 4 detik. Ditahan 7 detik. 7 detik. Dilepaskan 8 detik. Iya, benar. Nah, kemudian pola tidur. Ya, pola tidur harus minimal 7 jam. Sangat-sangat minimal 6 jam. Oke. Tadi T ya. A, activity. Aktivitasnya harus benar-benar kita jaga. Minimal kita harus berolahraga 150 menit per minggu, atau kita jalan kaki saja 30 menit per hari. Oke. Apa ini R-nya yang terakhir? Ya. R. Rokok. Star.
Stase. Oke. Ya, itu meningkatkan resiko penyakit jantung 2-4 kali dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Dok, bisik-bisik. Kalau misalnya nih orang lagi bakar sate, kan asapnya juga ada, itu termasuk nggak? Hitungan rokok nggak? Itu kan asap. Gimana? Nanya aja nih, bakar sate, itu kan asapnya juga ada. Itu termasuk apa nggak? Atau hanya yang dihirup bener-bener sampai ke dalam yang harus dihindari? Oke, bakar sate tidak ada zat kimia 4.000 zat kimia di dalamnya. Tapi pada rokok ada 4.000 zat kimia yang di dalamnya yang sangat berbahaya. I see. Terima kasih dokter untuk cetarnya. Bisa sangat dipraktekkan, diingat-ingat. Ingat ya, CETAR. Ingat semuanya ini akan menghasilkan hidup dan juga jantung yang sehat. Dok, terima kasih sekali lagi ya untuk edukasinya. Udah datang ke Wasiat. Dan kemana-mana seperti biasa kalau udah segmen 5 apa yang ditunggu? Dok Chai dong yang ditunggu untuk meramu apa hari ini? Rahasia dong. Ya, Nanti udah, kita gitu. buka-buka nanti di segmen Oke, kalau gitu kita tunggu segmen 5 tips sehat ala Dok Chai. Terima kasih Dok Muklis. Pengobatannya harus holistik, artinya harus dari dua sisi medis dan sisi pengobatan holistik. Baik, apa yang kita butuhkan untuk kali ini? Ini tentang apa? Tentang jantung yang sehat atau pencegahan? Pencegahan dan pengobatan. Bahannya yang pertama, bahan intinya adalah bawang putih. Nah, cuman memang bawang putih yang dipakai ini bukan bawang putih seperti ini, Enji. Harusnya tunggal, Harusnya bawang putih tunggal. Kenapa bawang putih tunggal? Karena bawang putih tunggal itu konsentrasi antioksidannya lebih tinggi. Memasuki segmen yang dinanti-nantikan, yaitu tips sehat ala Dok Chai dengan ramuan-ramuan bahan-bahan yang gampang ditemukan di dapur di pasar. Kali ini kita akan buat apakah penangkal sakit jantung atau jantung sehat? Preventif dan kuratif. Jadi bisa dijadikan sebagai preventif atau pencegahan dan juga sebagai pengobatan. Namun kembali lagi bahwa penyakit jantung koroner bukan suatu penyakit yang ditangani secara mudah, tetapi juga harus pengobatannya harus holistik. Artinya harus dari dua sisi medis dan sisi pengobatan holistik. Baik, apa yang kita butuhkan untuk kali ini? Ini tentang apa? Tentang jantung yang sehat atau pencegahan? Pencegahan dan pengobatan. Oke. Tapi memang pengobatan yang saya maksud di sini adalah pengobatan yang memang penyakit jantungnya masih stadium awal, NG. Bukan yang sudah berat, yang plaknya sudah di atas 80%, itu sudah tidak bisa dengan pengobatan seperti ini. Berarti memang awalnya adalah hasil dari pemeriksaan medisnya keluar, baru habis itu dibarengi dengan holistik ya dok ya? Yes. Oke, baiklah. Langsung aja. Bahannya apa? Ini? Bahannya yang pertama, bahan intinya adalah bawang putih. Nah, cuman memang bawang putih yang dipakai ini bukan bawang putih seperti ini, Enji. Harusnya tunggal. Harusnya bawang putih tunggal. Kenapa bawang putih tunggal? Karena bawang putih tunggal itu konsentrasi antioksidannya lebih tinggi. Tapi kalau gini aja efektivitasnya gimana? Efektif juga, nggak ada masalah. Gitu. Mentah. Nanti kita ramu lah. Kita ramu. Baik, lalu. Yang kedua, jahe. Jahe yang diambil adalah jahe merah. Ya, fungsi dari jahe ini sebagai antiinflamasi, anti peradangan. Dan yang ketiga ada kayu manis, ya. Keempat adalah lemon dan apa tadi? Black pepper. Black pepper. Dari tadi ngomong-ngomong Dok Chai, lada hitam, black pepper. Atau biopiperin. Nah, fungsi dari lada hitam ini untuk penyerapan bahan-bahan aktifnya lebih sempurna ke dalam darah kita. Dok, bertanya, harus yang masih utuh seperti ini atau boleh yang bubuk? Bubuk dong harusnya. Oh, oke. Iya. Malah harus yang bubuk. Yang sudah bubuk. Kalau begini nggak apa-apa, tapi dihancurin, ditumbuk. Jadi bahan yang perlu kita siapkan ini, Anji. Oh, satu lagi, madu. Oh, ada. Tapi lagi-lagi jangan pakai di. Di madu ya Allah. Enggak, dari episode pertama ya Fit Family sampai sekarang masih dipakai jokes di madu ini. Akan aku Ya, madu. Oke. Yang pertama kita siapkan bahan jahe merah ya. Itu dikupas, dibersihkan, lalu juga bawang putihnya. Ya, jadi gini, campur gini. Jadi jahe merah di blender dulu. Oh, di blender. Di blender atau diparut. Kalau nggak ada blender diparut. Begitu juga
bawang putihnya di blender ya. Lalu Ambil 1 wadah Pyrex, jangan pakai apa? stainless. Jangan pakai bahan metal ya. Direbus dengan air kurang lebih sekitar 500 cc. Kalau dia udah diparut gitu berarti kita alasin pakai kain. Nggak usah, langsung direbus. Langsung aja? Direbus ya, bahan-bahan tadi jahe dan ini. Termasuk kayu manis dan biopiperin atau lada hitam atau black pepper tadi. Direbus jadi satu. Lemonnya jangan direbus. Jadi lemon sama madu terakhir. Sama cuka. Oh ya, sama cuka apel. Tadi sorry, ada tambahan cuka Iya, apel with belum mother. disebut. Cuka Apa apel with mother. Cuka apel with mother itu cuka apel yang ada biangnya. Itu lebih bagus. Coba Dok, mana sih? Jadi ada, kalau bahasa Turkinya ada ende-endean. Oh ada dada-dadaan. Ngerti banget. Turunan kidul kita kan? Ini ya? Iya. Ini nih? Iya, ada biangnya seperti ini bagus. Oh lihat-lihat. Ini nih yang ada ampasnya ya. Ada ampas, Terlihat ada ya. ampasnya, kelihatan nggak nih? Nah kalau nggak kelihatan beli ya tolong. Langsung. Biasanya sih kalau di Mother. sudah ada tulisan with mother gitu. Oh oke, iya memang ada keterangannya sih. Jadi apple cider vinegar with With the mother. mother. Nah ini jadi adalah ingredients yang terakhir. Kecuali lemon dan madu, semua bahan dijadi satu, direbus. Ya termasuk. Oh direbus. Iya, direbus. Oh, iya, Direbus iya. ditambahkan dengan air kurang lebih 500 cc. Oh. Dengan api kecil biasa, api kecil tapi diaduk-aduk. Harus diaduk-aduk. Diaduk kurang lebih sekitar 45 menit. Agak pegel memang. Iya lama banget. Ini kalau sekali kita buat bisa bertahan di kulkasnya berapa lama Dok? Karena pegel juga nih kalau dipikir-pikir nggak. Ya, sebetulnya kalau misalnya bahan itu bisa dibuat banyak lagi ya dengan komposisi ini ini satu dan ini kurang lebih 1/4, bahan-bahan ini hanya 1/4 atau bahkan 1/5-nya dari yang bahan utama, itu bisa dibuat bisa berbulan-bulan kalau dikonsumsinya satu. Oh nggak apa-apa, berbulan-bulan bisa. Kita buat sekali banyak, kita Iya. taruh di freezer atau Nggak, biasa aja, di chiller Iya, aja. di chiller aja, di Di kulkas. chiller bisa sebulan lah ya. Bisa sebulan ya. Bisa sebulan. Betul. Tuh, dan ini gunanya untuk menjaga kesehatan jantung dan juga bisa meminimalisir kan, Kolesterol darah. Kolesterol. Tapi yang paling penting gini, dalam dunia kedokteran holistik, dari perspektif dunia kedokteran holistik, bahwa penyebab penyakit jantung koroner dan stroke itu sebetulnya bukan kolesterol lagi, Lantas? tapi disebabkan karena oksidasi yang diakibatkan karena manis-manis gula dan garam natrium. Jadi bukan kolesterol, kolesterol itu hanya memicu. Ya, jadi pada saat kolesterol itu teroksidasi, baru dia akan menyebabkan sumbatan. Ini kembali lagi ke tema jadinya. Iya, nanti kita lanjut lagi di episode selanjutnya. Iya. Langsung aja dikasih closing statement untuk Fit Family Dok. Kalau tadi Dokter Muklis mengatakan cetar, tapi kalau dari perspektif pengobatan holistik, saya lebih cocok untuk getar. Wih, apa nih getar? Getar itu G-nya gula dan garam, Sisanya sama? sisanya sama. Oke, mirip lah ya Dok ya. Berarti gula dan garam ini menjadi salah satu Penyebab utama rusaknya sel tubuh kita, termasuk rusaknya sel dinding pembuluh darah. Oke kalau gitu sekarang kita akan nikmati ya. Ini adalah tips ramuan sehat dari Dok Chai hari ini. Boleh dong Dok, tolong dituangin. Masih ada black peppernya. Ini salah nih, nggak digerus ini. Harusnya digerus. Digerus. Ya udah kalau begitu Fit Family ingat ya, namanya penyakit jantung ini sekarang kita harus melek sudah. Tadi Angie belum diinin loh, sorry. Kapan lemonnya dikasih? Itu setelah air hangat dan dicampurkan madu 2 sendok. Ya, jadi lemonnya itu diperas setelah airnya hangat. Jadinya airnya hangat dulu. Tapi sebetulnya lemon itu juga bisa pada saat masak. Dimasak itu nggak ada masalah. Tapi menurut saya lebih baik lemonnya itu diberikan pada saat tidak direbus, karena vitamin C akan rusak pada saat direbus. Betul, makanya kalau aku suka pagi-pagi tuh langsung perasannya lemon. Anyway, Fit Family terima kasih sudah menemani ataupun sudah menyimak apa obrolan selama 1 jam terakhir ini bersama dengan Angie, lalu ada Dok Chai, tadi juga ada Dok Muklis mengenai penyakit jantung yang sekarang ini sudah membayang-bayangi lebih luas lagi jangkauan dari segi usianya. Ingat ya, namanya faktor pemicunya itu sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tadi Dok Chai juga sudah
menambahkan bahwa garam dan gula menjadi penyebabnya juga ini. Jadinya harus diwaspadai bagaimana lifestyle kita, bagaimana kita menanganinya, dan pokoknya kita harus berkala melakukan medical check up. Jangan takut, kita harus lawan rasa takut itu. Anyway, let me enjoy my drink for today. Terima kasih untuk hari ini Dok Chai. Kalau begitu sampai ketemu di setiap hari Sabtu dan Minggu jam 9 pagi hanya di Garuda TV. Waktu Indonesia Sehat. Hidup sehat, tonton wasiat. See ya.